Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk pertemuan malam hari ini, pembahasan di kitab Fathul Qarib. Kemarin ada pertanyaan untuk bagaimana ketika inzal bermimpi keluar mani, tapi mimpinya orang yang tidurnya memakin, tidurnya orang yang sambil duduk dan menetapkan duduknya, apakah batal? Maka ketika orang yang tidur sambil duduk, maka wudhunya tidak batal. Kemudian keluar mani itu kan sesuatu yang tidak membatalkan wudhu, akan tetapi mewajibkan mandi. Maka wudhunya tidak batal, tapi dia wajib mandi. Nah, ketika wudhunya tidak batal, dia wajib mandi, maka wudhu tersebut bisa digunakan untuk menjadi kesunahannya mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana jika ada jenazah mayit sudah disucikan, sudah mandikan, sudah diwudhoni, kemudian disentuh oleh mar'ah ajnabiyah, katakan, atau lawan jenis yang bukan mahram, apakah batal? Yang batal itu yang menyentuh, yang hidup. Kalau mayitnya itu sudah tidak ada hukum batal, sudah tidak diwudukan lagi. Jadi kesunahan memandikan jenazah, kewajiban memandikan jenazah kemudian mewudukan itu ya sekali itu. Kemudian ketika ada sesuatu lagi yang lain, sudah bersih, sudah apa semuanya, kemudian kesentuhan kulit atau mungkin bahkan dalam tanda kutip mungkin ada disetubui dan sebagainya, sudah tidak ada wajib mandi lagi. Seperti itu. Kita teruskan lagi untuk pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daurini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suwiji. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus fardunya mandi ku salah satu asya'a telu pira-pira suwiji. Fardunya mandi itu ada 3. Ahaduha, salah satunya iku aniyatu niat. Fayanwi mongko niat sopal junubu wong kang tanggung junub, orang yang junub itu niatnya raf'al janabati ingilangi jinabah, menghilangkan junub, awil hadatsil akabari atau niat menghilangkan hadas besar, wa nahwi dzalika lan sepanjang madkur. Wa tanwilan niat sapa al haidu wong kang haid, adapun orang yang haid, awin fasa atau wong kang nifas, orang yang nifas niatnya apa? Raf'a hadatsil haidi, ingilangi hadas haid, awin nifasi atau nifas. Jadi kalau orang yang haid atau nifas itu niatnya menghilangkan hadasnya haid atau nifas. Wa takunu lan ono apa niatu niat iku makrunatan dan barengaken. Adanya niat itu dibarengkan bi awalil fardhi kelawan kawitane fardu. Wa huwa tawi awalil fardhi, yang dimaksud permulaan fardu iku awaluma kawitane barang. Permulaannya sesuatu yuk salu kang den basu apa ma min alal badani saking luwih dhuwure badan au asfali atau ngisore badan. Jadi pertama kali yang dibasuh dari badan bagian atas maupun bagian bawah, pertama kali yang dibasuh itulah dibarengi dengan niat. Kalau nawa mongko lamun niat wong, kalau seseorang itu niat ba'da ghusli juz'in dalam sakwise masuk juz, sudah membasuh juz kok kemudian baru niat, wajib mongko wajib apa ya datuhu baleni ghusli juz'in, maka wajib untuk mengulang untuk membasuh juz yang tadi yang sudah dibasuh sebelum niat. Itu yang pertama, yaitu fardunya mandi adalah niat. Yang kedua, wa izalatun najasati lan ngilangin najis. Jadi sebelum mandi itu harus menghilangkan najis dulu. Ingkana lamun toti nemu apa najasah ala badanihi, ngerti badane hasil. Kalau di badannya orang yang mandi itu ada najisnya, ail muhtasili tegese wong kang adus.
Wa hadza utawi iki izalatun najasa iku ma barang. Rajjahahu kang rajjahake masuk Rafi'i Imam Rafi'i. Nah, ini adalah kaul pendapat yang dirajihkan oleh Imam Rafi'i tentang masalah syaratnya mandi diantaranya dalam menghilangkan najis. Ini sesuai dengan apa yang dirajihkan oleh Imam Rafi'i. Wa alaihi lan ing atase marjahu Nawawi Rafi'i ketika mengikuti pendapat ini, fala yakfi mongko ora cukup apa ghuslatun wasuan wahidatun kang siji anil hadathi saking hadas wan najasat dan najis. Oleh karena ketika mengikuti pendapat itu maka tidak cukup hanya satu kali basuhan. Satu kali basuhan itu untuk menghilangkan hadas juga sekaligus najis nggak bisa. Waro jahalan ngunjukake sapa Nawawi Imam Nawawi, sedangkan Imam Nawawi beda lagi. Ngunjukake al-iktifaa ing alap cukup bi khoslatin lawan wasuhan wahidatin kang siji anhuma saking hadas lan najasah. Kalau Imam Nawawi boleh sekali membasuh untuk menghilangkan hadas dan juga najis. Iktifa ngalap cukup sudah bisa. Ini yang dirojehkan oleh Imam Nawawi. Wa mahalluhu ta panggonane khilaf iku ma idza kanat masalah nalikane ana apa najasatu najis iku hukmiyatan hukmiyah. Adanya khilaf seperti itu kalau najisnya itu najis hukmiyah. Amma idza kanat anapun nalikane ono apa najasatu najis iku ainiyatan ainiyah, adapun ketika najisnya itu adalah najis ainiyah, wajib mongko wajib apa khoslatani rong wasuan, dua kali basuhan kalau memang ainiyah anhuma saking hadas lan najasa. Ini fardu yang kedua. Wa isolul ma'i lan nekake banyu, ini fardu yang ketiga. Faisul ma'ilan kake banyu mendatangkan air ila jami'i sya'ri manis kabene rambut wal basyarati dan kulit. Jadi rambut dan kulit semuanya kebasuhan oleh air. Wa fi ba'dhin nusakhilan iku dalam setengah nusakh badala jami'in utawi badala jami'in hale dadi ganti lafaz jami' usulun utawi dawu usulun. Berarti isul ma'i ila usuli sya'ri. Menggunakan kata usul bukan kata jami' sya'ri tapi usul sya'ri. Wala farqa lan ora ana perbedaan iku mujud, tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'sin dalam antara rambut sirah antara rambut kepala wa ghairihi lan liyane sirah. Selain kepala maupun kepala pokoknya selagi rambut itu tidak ada perbedaan harus dibasuh. Wala bainal khafifi lan ora dalam antara rambut kang tipis minu saking sya'ar wal kathif lan kang kandel. Juga tidak ada perbedaan antara rambut yang tipis maupun yang tebal. Wa sya'ru tawi rambut al-madfuru kang den gelung, rambut yang digelung iku illam yasil lamun ta ora tumeka apa ma'u banyu ketika itu dia bisa sampai ila batinihi maring batine madfur, tidak bisa masuk sampai ke bagian dalam daripada rambut yang digelung illa bin naqti kecuali kelawan ngudari. Jadi bisanya sampai itu harus dilepas gelungannya. Wajib mongko wajib apa naqduhu ngudari madfur, maka wajib untuk melepas gelungan rambut itu wajib hukumnya. Kalau air itu tidak bisa sampai kecuali dengan dilepas. Wal muradu te kang den karepake bil basyarati kelawan basyara kelawan kulit iku dhahirul jildi dhahire kulit. Wajibulan wajib apa ghusluma masui barang dhahara kang pertelo pema wajib membasuhi sesuatu yang nampak min somahai udunaihi saking lembitane kuping lorone syakhs. Jadi dua bagian telinga ini dari seorang ini wajib dibasuh kok yang kelihatan yang ada dari lembitan di dalam itu. Pamin anfin dan saking irung majduin kang gerumpung dan hidung yang mungkin gerumpung itu juga wajib dibasuh kok yang kelihatan. Pamin syuqukil badani lan saking piro-piro sigar-sigarane badan. Kalau punya badan semuanya. Wajibulan wajib apa isolul ma'in nekake banyu wajib mendatangkan air ilama maring barang tahtal kulfati kang dalam sanging sore kulfah. Wajib mendatangkan air sampai ke bawah kulfah. Kulfah itu adalah bagian kemaluan laki-laki yang belum disunat. Bagian dalam kalau sudah dibuang kulfahnya maka itu sudah nggak ada kulfah. Minal aqlafi saking wong kang kulupen. Jadi orang-orang yang tidak melakukan khitan. Wa ila malan maring barang ya betu kang pertelo apa min farjil mar'ati sing farjine wong wadon.
dan wajib membasuh air, menyampaikan air pada saat sesuatu yang nampak dari verjinya perempuan indah qu'udiha nalikane dodoknya atau ketika perempuan itu nongkrong indah qu'udiha nalikane dodoknya mar'ah dia qodoi hajatiha karena nakane hajati mar'ah. Jadi ketika dia duduk untuk buang air apa saja yang nampak itu bagian daripada luar yang wajib dibasuh ketika mandi wajib. Wa mimma yajibu, wa mimma lan setengah saking barang yajibu kang wajib apa ghusluhu. Masuih ma bagian dari yang wajib untuk dibasuh lagi. Al masrubatu utawi bol. Anus. Di anha karena saat temen masrubah iku tadharu pertelo masrubah fi waktin ing dalam siji waktu. Karena masrubah itu satu tempo juga kelihatan. Fatasiru mongko dadi apa masrubah iku min dhahiril badani setengah saking dhahiril badan. Maka karena sekali tempo kelihatan ketika mungkin BAB, maka dihukumi itu sebagai bagian luarnya badan, maka wajib. Artinya ketika mandi wajib itu harus dalam kondisi kalau laki-laki ya ada dodoknya, kemudian di samping dodok kemudian ditekan-tekan, disedot-sedot ya. Biar air itu benar-benar meresap. Titik. Wa sunanuhu ta'i bira-bira sunaya adus. Ail ghusli tegese adus. Iku satu asya'a 5 bira-bira suci. Sunahnya mandi itu ada 5 hal. Atas miatu siji nyatane maca bismillah. Satu maca bismillah. Wal wudu ulan wudu. Juga wudu kamilan hal sempurna. Sempurna, Pak. Bismillah wudu sempurna. Qoblahin dalam satu dengan adus sebelum mandi. Wayan wilaniat bihi kelawan wudu sepuluh mukhtasi doang kang adus. Orang yang wudu ya orang yang wudunya wudu untuk kesunahan mandi berarti orang sedang kondisi junub tapi kemudian melakukan wudu itu niatnya apa bukan rafa'al hadas tapi niatnya adalah sunatul husli ing kesunahan adus jadi dia wudunya itu wudu niat melaksanakan kesunahan mandi inta jarotat lamun to memiliki apa janabatuhu atau sepi apa janabatuhu jinabai muhtasil anil hadatsil asghari saking hadas kang cilik. Aila lamun ora tajarodat. Nama mengkoniat sapa muhtasil bi lawan wudu al asghara ing hadas kang cilik. Berarti boleh menghilangkan juga hadas kecil ketika memang dia kondisinya lagi tidak suci dari hadas kecil. Wa imrarul yadi lan nglakokake tangan. Alama ing atase barang wa salat kang tumeka apa yad ilahi maring ma. Bayane minal jasad sing jasad. Tangannya dijalankan untuk mengosok atau menyentuh apa saja yang bisa tangan itu sampai bisa kesentuh dikosoki. Wa yu'abbaru lan den tembungake an hadzal imrari saking ikilah lakokake tangan apa bidalki kelawan kalimat ad-dalki yaitu ngosoki. Ini lebih enak dengan kalimat dalki yaitu masoki menggunakan tangan. Wal mualatu lan nuli-nuli. Wasabakolan istingin apa maknane mualah. Wudu ini dalam wudu. Maknanya mualah sudah ada di bab wudu artinya terus menerus. Wa taqdimul yumna lan dinginake anggota kang tengen. Min syak kaihi saking sisi lorone muhtasil. Berarti dahulukan bagian kanan dulu. Dari dua sisi kanan dan kiri dahulukan yang kanan. Alal yusra ngereake yang sekang kiwa. Abaqi lan kiri masih ada min sunail wudu saking biro-biro sunai wudu apa umurun biro-biro perkara madhkuratun kang den tutur fil mabsutati dalam biro-biro kitab kang den dawake keterangane. Masih ada beberapa hal-hal dari kesunahan wudu yang diterangkan di dalam kitab-kitab yang lebih lebar lagi keterangannya. Minha kita saking sunan saking umur bagian daripada kesunahan yang disebutkan dalam kitab yang lain at-tathlis utawi ngaping teloni basuh 3 kali wa takhlilu sya'ri lan nyala-nyalani rambut. Ini hal-hal yang menjadi syarat mandi dan hal-hal yang menjadi sunah-sunahnya mandi. Sekarang kita teruskan lagi faslun utawi kiku fasal suwiji wal ikhtisalatu tawi pira-pira adus. Adapun mandi hal masnunatu kang den sunahake iku sab'ata asyara ana 17 apane ghuslan aduse mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 mandi 17 mandian ya. 1 ghuslul jum'ati nyatane adus Jumat
Lihadiriha kadua wong kang nekani Jumat. Bagi orang yang mau hadir ke Jumatan sunah mandi. Wa waqtuhu ta'i waktune ghuslul Jum'ah iku minal fajri saking fajar as-shadiq yang kang shadiq. Mulai dari fajar shadiq sampai berangkat. Itu yang pertama. Wa ghuslul yadaini lan kaping loro atus krana riyaya loro. Ail fitri tegese riyaya fitri awal adhalan riyaya Idul Adha. Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa yadkhulu lan mancing dan masuk apa waktu hadzal ghusli. Waktu ikilah atus finisfil laili kelawan sorone wengi. Masuknya waktu mandi apa namanya? Mandi sholat Id ini mulai dari separuhnya malam. Jadi jam 12, jam 1 itu sudah masuk waktu mandi untuk melaksanakan Idul Adha maupun Idul Fitri. Wal istisqa ilan atus karena istisqa. Ayat Allah bisuqya tegese golet siraman minallahi ta'ala segala ta'ala minta hujan. Wal khusufilan atus krono gerhana rembulan ailil qamari tegese krono rembulan wal khusufilan gerhana matahari ailil syamsi tegese krono matahari. Salat karena gerhana mandi karena akan melaksanakan karena adanya gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Wal ghuslun atus min ajli ghuslil mayiti saking arai ngedusi mayit. Mandi karena habis memandikan mayit. Musliman karena iku muslim anane mayit au kafir atau kafir, baik yang mati itu jenazah muslim maupun kafir, dia sunah mandi. Wa ghuslul kafiran aduse wong kafir idza aslama nalikane masuk Islam sapa kafir, dan mandinya orang kafir ketika masuk Islam ini sunah. Ilam yajnib lamun ta ora junub sapa kafir fi kufrin dalam tingkah kufure kafir, ketika dia tidak nanggung junub. Ilam yajnub nalikan ora nanggung junub, ketika tidak ada tidak ada kondisi jinabah bagi seorang kafir, dia sunah. Tapi ketika nanggung jinabah berarti mungkin wajib. Awalam tahid atau urung haid sapa al kafir atau wong dengan kafir. Wa ila lam ta ora lam yajnub walam tahid wajib mongko wajib apa huslu atus ba'dal islami dalam sawise mancing Islam fil asyahin dalam kaul kang asyah. Menurut kaul yang asyah, kalau dia itu haid atau dia dalam kondisi junub, maka dia wajib untuk melaksanakan mandi setelah masuk Islam. Wakilan dan sebagai apa yasqutu gugur apa huslu ida aslama nalikane mlebung Islam sapa kafir. Ada juga kil yang mengatakan begitu dia Islam maka kewajiban mandi dan sebagainya pun menjadi gugur. Artinya dia baru mulai mungkin berarti tidak dihitung haidnya ketika dalam kondisi kafir atau keluar maninya dalam kondisi kafir, itu tidak dihitung sebagai jinabah karena belum menerima ketetapan hukum, karena belum taklif, belum mukallaf. Maka begitu dia mukallaf, dia hanya sunnah melaksanakan mandi gitu saja, tidak dihitung kondisi-kondisi yang ketika dia dalam kondisi kafir. Wal majnunu lan wong edan wal mu'malaihi lan wong kang ayanan idza afaqo nalikane waras karone, ketika dua-duanya itu ingat kembali, sehat kembali, maka sunnah mandi. Walam yatahaqqaq lan ora dadi nyata min hurma saking majnun lan mu'malai apa inzalun metu mani, dan tidak nyata dari keduanya keluar mani. Kalau keluar mani wajib, menjadi wajib. Ain tahak moko lamun to nyata min huma saking majnun lan muhmine apa inzalun metu mani, ketika nyata benar-benar orang itu dalam kondisi gila ataupun mu'malai kemudian keluar mani, wajib mongko wajib kalau huslu atus, maka wajib mandi. Ala kulli ning tasabun fiji min huma saking majnun lan mu'malai, bagi keduanya wajib mandi. Wal ghuslu lan adus inda iradatil ihram nalikane ngarep pakai ihram. Ketika mau ihram, hendak melaksanakan ihram, dia sunah mandi lagi. Biasanya mandinya itu ada di miqat. Ada juga yang melaksanakannya di hotel sekalian. Nanti di miqat hanya mengambil air wudhu dan sholat sunah ihram. Wala farqu lan ora perbedaan fi hadzal ghusli dalam ikilah adus baina balighin dalam antaranya wong baligh, antaranya orang yang sudah baligh wa ghairihi lan liyane baligh. Wala baina majnunin ora ing dalam antarane wong edan wa aqilan wong kang duwe akal, tidak ada perbedaan. Wala baina dhahirin lan ora ing dalam antarane wong kang suci wa haid lan wong kang haid. Fa ilam yajid mongko ora nemu sapa al muhrim wong kang ihram al ma'ing banyu tayammum sapa muhrim. Maka ketika tidak ada air, tidak menemukan air, maka bisa diganti dengan tayammum.
Ini kesunahan ketika hendak ihram. Walau ghuslulan atus lidukhuli maka takrona manjing tanah Mekah. Karena Mekah itu tanah haram, maka ketika masuk tanah Mekah, dia juga sunnah melaksanakan mandi. Mandi karena masuk ke tanah Mekah. Di muhrimin kadue wong kang ihram bi hajin kelawan haji au umratin atau umrah. Bagi orang yang hendak ihram haji maupun umrah. Walil wukuf ilan korona arai wukuf yang Arafatain dalam tanah Arafah. Ketika dia akan wukuf di tanah Arafah juga sunnah mandi. Fi tasi'in dzil hijjatin dan tanggal 9 bulan dzil hijjah. Walil mabit ilan korona mabit bi musdalifatain dalam tanah Musdalifah karena akan mabit di Musdalifah mandi. Walil rombil jimari ilan korona balang jumrah, barang pira-pira jumrah. Asalah tikang tentu akan melempar balang jumrah baik jumrah ula wusta maupun akobah maka sunnah mandi. Wa fi ayami tasyriqin dalam dina tasyrik. Asalah tikang telu. Faya ketasilu muka atus sapa wong maka mandilah seorang li romyi kulli yaumin krono balang saben-saben dina. Karena untuk melempar setiap hari minha saking saking 3 hari tasyrik. Khuslan lawan atus sepisan. Jadi mandinya itu 1 hari 1 kali untuk melempar jumrah. Baik jumrah ula, wusta maupun akobah. Ya gitu. Tidak kok ula mandi, lalu mandi lagi enggak. Tapi tiga-tiganya mandi sekali. Amarom yu jamrotil akobah tiana pun utawi melempar jumrah akobah. Fiyomin nahrin dan di nahar. Adapun melempar jumrah akobah pada saat hari nahar. Iku falayaktiasilu mengko ora atus sapa wong lahu krana jumrah akobah. Maka tidak usah mandi bagi orang yang melempar jumrah akobah pada hari nahar. Tidak usah mandi. Karena apa? Liqurbi zamanihi karena parake zamane romyu jimaril akobah atau romyu jamratil akobah min ghuslil wukufi sangat atas wukuf. Min ghuslil wukufi sangat karena terlalu dekat dengan mandi wukuf, maka nggak usah mandi. Wal ghuslulan atus li tawafi karena tawaf. Asodiki kang beneri bi tawafi kudumin lawan tawaf kudum wa ifadatilan tawaf ifadah wa wada'in lan tawaf wada'. Ini berikutnya wajib mandi pula bagi orang yang hendak melaksanakan tawaf. Baik tawaf itu tawaf kudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada'. Maka sunnah melaksanakan mandi, sunnah. 17 ini. Wa baqiyatul ikhsali wa baqiyatul aksali wa baqiyatul aksali utawi sekiranya pira-pira adus almasnunati kang den sunake iku madkuratun den tutur fil mutawwalatin dalam kitab-kitab kang den dawake keterangane. Jadi keterangan-keterangan yang lain, mandi-mandi yang lain itu masih ada diterangkan dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Itu ada beberapa yang masih belum diterangkan di sini. Kalau kepengen membuka mandi-mandi lagi yang selain disebutkan 17 di atas lagi, masih ada beberapa mandi yang disunahkan tapi diterangkan di dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Di antaranya, ya kalau di Dukhulil Makkah tadi sudah ada juga mandi di Dukhulil Madinah di Syarifah karena akan masuk ke kota Madinah itu juga mandi. Itu juga mandi karena Madinah juga termasuk bagian tanah haram. Mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diberikan pemahaman walaupun tadi agak cepat membacanya ini. Dan mudah-mudahan bisa paham, diberi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.